Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan bermanfaat nantinya di kemudian hari. Berdoa dimulai. Amin. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan mempelajari materi terkait kerusakan tanah. Sebelum menginjak ke materi ini, ada baiknya kita mengulas materi di minggu kemarin, yakni terkait siklus hidrologi. Ada yang masih ingat nih, apa itu siklus hidrologi? Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Siklus hidrologi merupakan siklus atau perputaran air yang berada di bumi ini, yang mana dimulai dari adanya penguapan sampai turunnya hujan sehingga air berada di atas permukaan atau malah terserap ke tanah. Nah, jenis-jenis siklus hidrologi ini ada 3. Ayo sebutkan apa? Baik, siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Baik, mungkin untuk mengingatnya itu aja ya. Yang kemarin Ibu beri tugas, silahkan dikumpulkan, nanti ditaruh di meja Ibu langsung. Baik, kita akan menginjak pada materi hari ini, yakni terkait kerusakan tanah. Nah, baik, kerusakan tanah ya materi yang akan kita ajarkan sekarang. Oh iya, Ibu sampai lupa mau mengabsen kalian. Baik, untuk yang sekarang berhalangan hadir, ada siapa saja? Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, memasuki materi terkait kerusakan tanah, terdapat beberapa indikator pelajaran yang akan dicapai nantinya, yakni ada 3 poin penting. Yang pertama, siswa dapat mengerti apa itu kerusakan tanah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan tanah. Serta yang ketiga, siswa dapat mengerti apa-apa saja yang menjadi jenis dari kerusakan tanah itu sendiri. Nilaian yang akan diambil dari materi ini yakni terkait penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti untuk mengevaluasi materi ini, apa saja yang kita lakukan. Baik, dalam materi ini apabila materi telah selesai, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang mana setiap kelompoknya berisi sekitar 5 atau 6 siswa, yang mana tugas dari setiap kelompoknya akan mencari di daerah masing-masing contoh dari kerusakan tanah itu sendiri. Entah itu daerah mana nih, yang daerahnya dekat pesisir atau di dekat lereng. Wah, nanti itu bisa dijadikan topik dalam pembahasan kelompok kalian ya. Nah, apabila tugas kelompok tersebut telah terselesaikan, nantinya tugas tersebut berbentuk seperti essay atau rangkuman dari pengetahuan kalian masing-masing, didukung dengan adanya sumber referensi. Baik, tidak hanya itu tugas yang Ibu berikan, akan tetapi ada tugas keterampilan yang mana nantinya siswa akan diajak keluar lapangan untuk mengamati tanah tersebut dalam kategori rusak atau tidak. Wah, tentunya seru sekali ya. Oke, ini yang terakhir. Untuk tugas terakhir yakni adanya ulangan harian yang berbentuk mau pilihan ganda atau essay nih. Siapa yang mau pilihan ganda atau essay? Kebanyakan pasti pilih essay karena mudah ya untuk memilih. Tapi Ibu akan memberikan soal dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri atas 10 soal saja, serta essay yang hanya 5 soal saja. Baik, kita masuk ya
untuk materi kerusakan tanah ini. Terkait beberapa indikator yang telah Ibu sebutkan di awal tadi, kita menginjak pada poin pertama dari materi kerusakan tanah, yakni kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sih kerusakan tanah. Ayo silahkan acungkan jarinya bagi yang ingin menjawab. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan masnya. Apa itu kerusakan tanah? Baik, kerusakan tanah adalah tanah rusak. Boleh, tanah rusak. Tanah rusak. Baik, ada lagi? Ya, silakan mbaknya. Baik, kerusakan tanah adalah tanah yang tidak dapat diolah dan tidak dapat dipakai. Baik, tidak dapat diolah dan dipakai. Siapa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan ini? Oke, sudah cukup ya. Dari kedua jawaban ini tidak ada yang benar. Betul semua. Kerusakan tanah, tanah yang rusak, betul. Kerusakan tanah adalah tanah yang tidak dapat diolah dan dipakai, juga betul. Akan tetapi, kerusakan tanah di sini pengertiannya itu yakni penurunan kualitas dan daya dukung tanah terhadap aktivitas manusia, yang mana bisa disebabkan karena adanya faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Pada umumnya, kerusakan tanah ini disebabkan karena pengelolaannya juga pemanfaatan teknologi yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan adanya peraturan ekologi mengenai lingkungan. Seperti itu ya. Poin kedua terkait kerusakan tanah yakni faktor-faktor penyebab kerusakan tanah itu sendiri. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan tanah itu menjadi rusak. Nah, faktor yang pertama yakni terkait teknik budidaya tanaman yang salah. Apa nih maksudnya teknik budidaya tanaman yang salah? Nah, jadi seperti ini. Teknik budidaya tanaman yang salah ini merupakan teknik yang dipakai para pengelola tanaman, yang mana teknik tersebut itu tidak memperhatikan pelestarian atau adanya konservasi dari tanaman atau tanah itu sendiri. Jadinya teknik budidaya tanaman yang salah ini bergantung pada pengelolaan yang tidak sesuai dengan ekologi lingkungan. Baik, yang kedua yaitu pembukaan lahan hutan tanpa adanya perencanaan. Nah, apa sih contohnya pembukaan lahan hutan tanpa perencanaan itu? Baik, di sini hutan dibuka tanpa adanya rencana sebelumnya, yakni hutan langsung dibabat secara habis-habisan, yang mana penggunaan lahan tersebut digunakan untuk pemukiman atau adanya industri, yang mana dapat membuat tanah menjadi kritis sehingga tanah itu mengalami kerusakan. Yang ketiga yakni pertanian tanpa mengikuti aturan yang benar. Nah, pernah dengar kan? Setiap pupuk pasti digunakan untuk tanaman yang tepat. Nah, pertanian tanpa mengikuti aturan yang benar tersebut bisa dikatakan seperti ini contohnya. Pertanian atau pengelolaan tanam, semisal di area pedesaan, suatu lahan persawahan ditanami padi terus setiap tahunnya. Nah, tanah tersebut akan mengalami penjenuhan sehingga tanah tersebut akan rusak. Sebaiknya tanah tersebut ditanami padi pada saat musim hujan atau jagung pada saat musim kemarau, sehingga di sini adanya rotasi pertanaman akan membantu tanah tersebut lambat mengalami kerusakan.
Yang keempat yakni terkait faktor penyebab kerusakan tanah, yaitu tanah menjadi rusak apabila penambangan tanpa adanya reklamasi. Nah, kita melihat di daerah-daerah tambang seperti tambang batu bara. Nah, apabila di daerah tersebut terus-menerus dilakukan penambangan, maka tanah akan menjadi bolong. Nah, bolong ini akan menyebabkan tanah gampang rusak. Tidak hanya gampang rusak, mungkin tanah akan menjadi lebih rusak secara cepat apabila tidak memperhatikan ekologi lingkungan di daerah tersebut. Yang kelima yakni pembuangan zat beracun ke dalam tanah. Baik, siapa yang tidak tahu bahaya plastik apabila kita membuangnya secara sembarangan? Plastik tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Nah, plastik tersebut juga bisa dikatakan zat beracun karena tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Jadi, zat beracun di sini bukan hanya zat-zat yang banyak mengalami racun, yang memiliki racun sehingga dapat merubah tanah menjadi rusak, akan tetapi barang-barang atau juga salah satunya plastik yang Ibu jelaskan tadi tersebut bisa dapat menyebabkan kerusakan tanah. Jadi, marilah kita membuang sampah secara sesuai aturan, yang mana guna dari pembuangan sampah sesuai aturan tersebut dapat menciptakan tanah mengalami pelambatan dalam hal kerusakan tanah. Seperti itu. Poin ketiga dari kerusakan tanah itu sendiri yakni terkait jenis-jenis dari kerusakan tanah. Nah, terdapat 3 jenis kerusakan tanah, yang mana ada erosi, ada lahan kritis, serta adanya pencemaran tanah. Nah, erosi ini merupakan terangkutnya atau hilangnya sebagian tanah, atau biasanya lebih sering lapisan atas tanah yang diendapkan di tempat lain. Nah, tanah ini diangkut atau diendapkan entah karena faktor apa yang menjadi tanah tersebut mengalami pengurangan. Erosi di sini banyak bentuknya, antaranya adanya abrasi, terus erosi berbentuk erosi parit, erosi lembar, erosi alur. Nah, kalian ini bisa baca langsung di buku diktatnya ya, untuk memahami secara jelas bagian dan jenis-jenis dari erosi itu sendiri. Nah, yang kedua yakni lahan kritis. Nah, lahan kritis ini merupakan kondisi suatu lahan yang mana mengalami penurunan kualitas. Kualitas apa? Kualitas dari tanah itu sendiri, entah akibat dari pengelolaannya atau tidak sesuainya dengan aturan mengenai ekologi lingkungan. Nah, biasanya lahan kritis ini terjadi karena kerusakan tanah itu sendiri atau dari adanya kegiatan penambangan yang sebelumnya telah dijelaskan pada poin kedua terkait penambangan yang tidak dilakukan dengan adanya reklamasi. Lanjut, yang ketiga, jenis-jenis kerusakan tanah yakni adanya pencemaran tanah. Nah, pencemaran ini berarti kan masuknya polutan ke dalam tanah, yang mana polutan ini bisa jadi dapat terurai atau tidak dapat terurai sehingga dapat menyebabkan tanah itu mengalami kerusakan, baik kerusakan yang ringan ataupun kerusakan yang berat. Nah, baik, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai sini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bareng? Jikalau tidak ada, mungkin sekian dari tugas yang Ibu berikan. Untuk tugas kelompoknya yang telah Ibu sampaikan tadi di awal, yakni terkait penelitian tentang adanya kasus terkait kerusakan tanah di wilayah masing-masing. Nantinya berbentuk essay atau rangkuman. Rangkuman itu rangkuman penelitian. Misal ada yang mengangkat topik terkait abrasi. Nah, abrasi ini
kalian datangi tempatnya di mana. Setelah itu ambil data, entah itu foto ataupun video terkait kondisi tanahnya. Nah, nantinya itu dilakukan semacam analisis. Nah, apa tuh yang terjadi di daerah tersebut, kerusakan tanahnya berbentuk apa, terus faktor-faktor penyebab kerusakan tanah itu gimana, dan itu termasuk dalam kategori jenis kerusakan tanah yang seperti apa. Nah, kalian analisis, bisa ditulis lewat folio bergaris yang nantinya dikumpulkan ke ibu. Nah, sekalian pada minggu depannya lagi ibu akan adakan evaluasi berupa ulangan harian kepada kalian. Jadi mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.